Menteri Luar Negeri dan Ketua MPR dijadwalkan hadiri pemakaman Khamenei. Pemerintah pertahankan tarif listrik demi jaga daya beli masyarakat. Perpisahan haru Ronaldo di Piala Dunia. Warga Iran berkabung, pelayat lempar foto Trump. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali menyapa Indonesia Pagi. Kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi, baik dari dalam maupun mancanegara. Bersama saya Dea Mulia, inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Informasi kami awali pemirsa, pemerintah Indonesia berencana mengirim delegasi tingkat tinggi untuk menghadiri upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Menteri Luar Negeri Sugiono dan Ketua MPR Ahmad Muzani dijadwalkan hadir sebagai bentuk penghormatan kepada Iran. Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani direncanakan menghadiri upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei sebagai bentuk penghormatan sekaligus menjaga hubungan baik Indonesia dengan Republik Islam Iran. Sugiono mengatakan pemerintah masih menunggu konfirmasi dari otoritas Iran mengenai waktu dan lokasi yang dapat dihadiri delegasi Indonesia. Menurutnya koordinasi terus dilakukan karena pihak Iran masih mengatur pelaksanaan prosesi di tengah besarnya jumlah pelayat yang menghadiri pemakaman. Kita berencana akan hadir. Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara dari pemakaman. Dari komunikasi yang terus kita lakukan bahwa karena penghormatan terhadap beliau sangat besar, kemudian masa juga sangat besar di sana, pihak Iran masih mencoba untuk mencari titik atau spot yang tepat untuk menerima kunjungan. Kita menerima pemberitahuan atau undangan mengenai acara tersebut, dan pada saat itu kita juga sudah mengatakan bahwa yang mewakili pemerintah Indonesia adalah duta besar Indonesia yang ada di Iran. Dan kemudian kita mendapatkan konfirmasi bahwa pihak Iran hanya akan memberi akses kepada pejabat di atas. Sebelumnya Indonesia berencana diwakili Duta Besar RI untuk Iran. Namun setelah mendapat informasi bahwa akses hanya diberikan kepada pejabat di atas level Duta Besar, pemerintah memutuskan menyiapkan delegasi tingkat tinggi yang dijadwalkan menghadiri prosesi pemakaman pada 9 Juli 2026. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan kedua kepala negara guna menyepakati sejumlah kerjasama strategis dan bilateral, serta memperkuat hubungan diplomatik Indonesia dan India. Perdana Menteri India Narendra Modi melangsungkan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 6 hingga 8 Juli 2026. Adapun pada Selasa 7 Juli 2026 bertempat di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Perdana Menteri India menemui dan melakukan pertemuan dengan Kepala Negara Indonesia Presiden Prabowo. Pertemuan keduanya membahas sejumlah agenda strategis dan bilateral, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, pengembangan teknologi, pertahanan hingga investasi. Selain itu, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri India Narendra pun bakal bertukar pandang terkait dinamika geopolitik global serta masa depan hubungan Indonesia dan India.
Sementara itu, usai melangsungkan pertemuan dengan Presiden Prabowo, kepala pemerintahan India tersebut dijadwalkan bakal berkunjung ke Yogyakarta untuk mendukung upaya restorasi Candi Prambanan. Kegiatan itu menjadi penutup rangkaian agenda Perdana Menteri India Narendra di Indonesia sebelum dijadwalkan bakal bertolak langsung ke Australia guna melanjutkan lawatan kenegaraan lainnya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyematkan anugerah tanda kehormatan kepada Perdana Menteri India Narendra Modi atas kontribusi aktif memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Penghargaan serupa pernah diberikan Indonesia pada masa kepemimpinan Perdana Menteri India pertama, Jawaharlal Nehru dahulu. Tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia Adipurna kepada Perdana Menteri India Narendra Modi diberikan atas langkah kontributif mempererat hubungan bilateral hingga saat ini. Presiden Prabowo mengungkapkan, faktor latar belakang budaya dan sejarah yang lama jadi hal utama dalam menjaga persahabatan dan juga kerjasama antara Indonesia dan India. Hal ini disampaikan Prabowo usai menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa siang. Prabowo menyebut penghargaan serupa pernah diberikan India kepada Indonesia pada masa kepemimpinan Perdana Menteri pertama India, Jawaharlal Nehru, yang mempelopori gerakan non-blok. Hari ini, saya sebagai Presiden Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Perdana Menteri Narendra Modi karena bersedia menerima anugerah tanda kehormatan tertinggi dari negara Republik Indonesia, yaitu Bintang Republik Indonesia Adipurna. Kami terima kasih Perdana Menteri Modi bersedia menerima. Bentuk penghargaan ini adalah atas kepemimpinan beliau dan kontribusi beliau dalam mempererat hubungan Indonesia-India hingga mencapai tingkat kemitraan strategis komprehensif, dan juga upaya-upaya beliau terus-menerus untuk meningkatkan hubungan kerjasama antara Indonesia dan India. Dari Jakarta, Max Muntero Nabayu, Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri India Narendra Modi memastikan sejumlah kesepakatan bilateral kedua negara usai melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa pagi. Kesepakatan bilateral tersebut mencakup sektor energi, pertahanan, ekonomi, hingga budaya dan pendidikan. Kesepakatan bilateral yang berhasil dicapai antara Indonesia dan India mulai dari sektor politik, yakni perluasan kemitraan melalui peningkatan intensitas pertukaran kunjungan tingkat tinggi, serta koordinasi erat pada mekanisme konsultasi bilateral hingga penguatan kerjasama antar lembaga seperti lembaga think tank and parliamentary friendship group. Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerjasama penanggulangan terorisme, serta meningkatkan kerjasama keamanan melalui India-Indonesia Security Dialogue ketiga. Adapun kesepakatan ini turut menyoroti kepada pendalaman pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, hingga pengembangan infrastruktur digital. Selain itu, demi meningkatkan upaya konektivitas, Indonesia dan India akan membangun pelabuhan masing-masing untuk terhubung antar kedua negara. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan keterangan pers bersama Perdana Menteri India di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa siang. Kedua negara memandang kerjasama ekonomi sebagai salah satu pilar utama hubungan bilateral. Untuk itu kami berkomitmen untuk meningkatkan perdagangan bilateral secara signifikan melalui percepatan pembahasan Indonesia-India
Preferential Trade Agreement dan peninjauan upgrading ASEAN-India Trade in Goods Agreement I3. Guna memperkuat kerjasama sektor keuangan, kami menyambut baik kemajuan pembahasan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR, cross-border QR payment linkage antara Indonesia dan India. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus memperkuat ketahanan sektor keuangan. Lebih lanjut, Indonesia dan India juga menyatukan sikap untuk menghadapi kondisi geopolitik terkini, baik secara regional maupun global. Dari Jakarta, Max Montero Nabayu, Sinpo TV, melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Indonesia dan India sepakat untuk segera membangun pelabuhan strategis guna meningkatkan konektivitas strategis terhadap kedua negara. Nantinya pelabuhan tersebut segera dibangun di kawasan negara India yang dekat dengan Provinsi Aceh. Presiden Prabowo Subianto memastikan Indonesia akan mendukung penuh pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nicobar, India untuk menjadi pelabuhan strategis penghubung ke Indonesia. Adapun nantinya dari sisi Indonesia sendiri, Presiden Prabowo menyebut akan melakukan pengembangan dan pembangunan pelabuhan di Sabang Provinsi Aceh agar mempercepat konektivitas antar kedua negara. Kesepakatan ini dipandang terlebih kerjasama ekonomi menjadi salah satu pilar utama dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan India. Hal ini disampaikan usai menyampaikan keterangan pers bersama Perdana Menteri India di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa siang. Hubungan antara masyarakat kedua negara juga akan semakin erat dengan meningkatnya konektivitas. Untuk itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nicobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nicobar di India. Dari Jakarta, Max Montero Nabayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wamentan Sudaryono memastikan stabilitas harga ayam dan telur tetap menjadi perhatian pemerintah. Upaya ini dilakukan untuk menjaga keuntungan peternak sekaligus melindungi daya beli masyarakat. Pemerintah memastikan akan menjaga keseimbangan harga ayam dan telur agar peternak tetap memperoleh keuntungan dan masyarakat mendapatkan pangan dengan harga terjangkau. Hal itu ditegaskan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dalam rembuk perunggasan di Jayapura, Papua. Sudaryono menyebut harga ayam dan telur tidak boleh terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Pemerintah bersama pelaku usaha dan asosiasi menetapkan harga live bird sebesar 19.500 per kilogram dan telur ayam ras 24.000 per kilogramnya mulai 15 Juli 2026. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul turunnya harga ayam dan telur di tingkat peternak yang sempat berada di bawah biaya produksi. Kaitannya adalah kita ini hidup dalam satu atap yang namanya Indonesia. Semua orang tidak boleh ada yang kita rugikan. Peternaknya harus untung, ya, dan kemudian konsumennya juga tidak boleh kemudian dirugikan. Jadi artinya barang itu atau komoditas ayam atau telur itu tidak bisa terlalu mahal, tapi juga tidak boleh kemudian terlalu murah. Jadi ada mekanisme yang diatur oleh negara. Dalam hal ini menjaga supaya ada di range itu. Pemerintah berharap langkah ini dapat menjaga keberlanjutan usaha peternak, sekaligus memperkuat industri perunggasan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wamentan Sudaryono menyebut libur program MBG turut memengaruhi penurunan harga ayam dan telur. Sudaryono menyebut berkurangnya penyerapan saat sekolah libur berdampak pada pasar komoditas pangan. Program makan bergizi gratis disebut turut memengaruhi pergerakan harga komoditas pangan, khususnya ayam dan telur.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebut MBG menjadi salah satu penyerap besar hasil produksi petani dan peternak. Sudaryono mengatakan saat program MBG berjalan, permintaan ayam dan telur meningkat sehingga memberikan dampak positif bagi peternak. Namun ketika kegiatan belajar sekolah memasuki masa libur, penyerapan komoditas ikut menurun dan berdampak pada harga. Menurut Sudaryono, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor turunnya harga ayam hidup dan telur. Pemerintah pun mendorong peternak menyesuaikan pola produksi dengan kalender sekolah agar penyerapan hasil ternak lebih optimal ke depan. Punya kebutuhan besar terhadap ayam dan telur. Selain kebutuhannya lain beras, sayur, dan lain-lain itu pasti. Jadi MBG ini adalah emerging market, satu segmen ya, ngamakan besar gitu. Nah, salah satunya adalah men-trigger kebutuhan dari telur dan ayam. Nah, positifnya adalah ada demand baru, dan positifnya kemudian menumbuhkan peternak-peternak yang selama ini ada, yang kandangnya tidak pernah penuh, sekarang penuh. Bahkan juga menumbuhkan peternak-peternak baru. Nah, ini cuman saya tadi salah satu rekomendasi dari rapat ini, kita ingin bagaimana peternak kita ini menyesuaikan juga kalendernya itu sama dengan kalender anak sekolah. Karena memang ini ya, MBG ini besar. Ini kan sekarang ini salah satunya mungkin nambah ya karena MBG 3 minggu anak sekolahnya libur. Nah, karena libur, adalah gitu. Nah, ini kita ingin, ini kan kondisi baru Pak ya, ini kondisi baru, belum pernah terjadi sebelumnya dan kita insya Allah kita belajar dari kondisi ini sehingga di hari-hari, di waktu yang akan datang kita lebih prima. Itu aja sebetulnya. Pemerintah berharap evaluasi dari kondisi tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi sektor perunggasan. Kedepan penyesuaian produksi dan pola distribusi diharapkan mampu menjaga keseimbangan pasokan, permintaan, serta stabilitas harga ayam dan telur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Kalimantan Selatan untuk memastikan penguatan ketahanan pangan nasional berjalan dari hulu hingga hilir. Dalam kunjungan ini, rombongan meninjau gudang komoditas pangan Perum Bulog, Banjarbaru, serta kesiapan mitigasi dampak El Nino sebagai langkah antisipasi perubahan iklim. Kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI diawali dengan peninjauan ke gudang komoditas pangan Perum Bulog, Banjarbaru untuk melihat langsung kesiapan cadangan dan distribusi pangan. Selanjutnya rombongan meninjau Balai Veteriner Banjarbaru guna memastikan kesiapan mitigasi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi pada musim kemarau 2026. Komisi 4 DPR RI menegaskan penguatan sistem logistik pangan menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas pasokan, melindungi petani dan peternak, serta mendukung terwujudnya swasembada pangan secara berkelanjutan. Di sini kami ingin melihat berapa banyak stok yang ada di sini, apakah cukup untuk cadangan beras di daerah ini, dan juga kualitas daripada beras itu sendiri. Melalui pengawasan dan dukungan kebijakan, Komisi 4 DPR RI berkomitmen memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika pasokan pangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah pertahankan tarif listrik demi jaga daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh akan menertibkan penyelenggaraan perjalanan maupun kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh yang menjadikan ibadah haji sebagai ladang bisnis yang merugikan masyarakat. Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan memperketat pengawasan, khususnya kepada travel agar tidak ada lagi kasus penipuan terhadap jemaah haji maupun umroh. Yang jelas kami akan tertibkan semua travel, kami akan pastikan tertibkan KBIH dan KBIHU, PIHK segala macam, supaya kalau KBIH harus punya fungsi sebagai kelompok bimbingan, bukan kelompok bisnis. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar penyelenggaraan ibadah haji dan umroh tidak dijadikan komoditas. Daniel menyampaikan,
Pihaknya akan melakukan pengawasan secara ketat khususnya bagi travel-travel yang melakukan penipuan terhadap jemaah haji dan umroh. Pihaknya juga akan menertibkan penyelenggaraan perjalanan maupun kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh yang menjadikan ibadah haji sebagai ladang bisnis yang merugikan masyarakat. Langkah ini untuk melindungi jemaah haji dan umroh, baik dari sisi pelayanan maupun dari sisi keuangan jemaah. Jadi jangan lagi seperti kasus pada hari ini, banyak penipuan terhadap jamaah haji, penipuan terhadap jamaah umroh. Yang jelas kami akan tertibkan semua travel, kami akan pastikan tertibkan KBIH dan KBIHU, PIHK segala macam, supaya kalau KBIH harus punya fungsi sebagai kelompok bimbingan, bukan kelompok bisnis. Kemudian travel juga harus berlaku jujur, dan kami akan bangun sistem pengawasan yang ketat supaya jamaah terlindungi di sisi pelayanan, juga jamaah terlindungi dari sisi keuangan. Itu yang utama. Oke. Itu termasuk arahan khusus dari Pak Presiden. Oh iya, Presiden ingin haji dan umroh itu tidak jadi komoditas. Dari Jakarta, Fahri Zalda, Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah secara resmi menetapkan logo Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia melalui mekanisme pemungutan suara atau voting terbuka. Hal ini disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari dalam keterangan persnya di Jakarta pada Senin 6 Juli 2026. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari menyampaikan pemerintah melibatkan publik secara langsung dalam pemilihan logo Hari Ulang Tahun ke-81 RI melalui mekanisme pemungutan suara. Logo peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 kemerdekaan RI lahir dari aspirasi publik secara kolektif dan bukan semata-mata keputusan pemerintah. Kodari menuturkan dengan demikian, logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI bukan hanya jadi milik pemerintah, tapi juga jadi milik seluruh rakyat Indonesia. Lebih lanjut, ia pun menyampaikan apresiasi pemerintah kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pemungutan suara tersebut. Keterlibatan aktif masyarakat jadi bukti nyata semangat kemerdekaan tetap hidup dan berdenyut di hati setiap warga negara. Maka ini menjadi sebuah tonggak sejarah baru. Karena untuk pertama kalinya pemerintah melibatkan masyarakat secara langsung dalam menentukan identitas visual peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia melalui mekanisme voting terbuka. Pada masa voting sebanyak 68.569 masyarakat dari berbagai daerah dan diaspora Indonesia berpartisipasi memberikan suara untuk memilih satu dari 5 logo yang telah lolos tahapan seleksi sebelumnya. Berdasarkan hasil pemungutan suara, alhamdulillah, logo karya Fajar Novario, desainer asal Padang, Sumatera Barat, terpilih sebagai pemenang dengan meraih 30.699 suara atau 44,73% dari total suara yang masuk. Hasil tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghargai pilihan publik. Logo Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar dipilih oleh masyarakat. Sejalan dengan tema besar peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia tahun ini, bagi pemerintah, keterlibatan masyarakat dalam proses ini merupakan langkah awal untuk membangun tradisi baru yang lebih perhatian, inklusif, dan kolaboratif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, pemerintah mempertahankan tarif listrik pada triwulan 3 tahun 2026 untuk periode Juli hingga September 2026 bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi. Hal ini sebagai langkah jaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari menyampaikan, pemerintah mempertahankan tarif listrik pada triwulan 3 tahun 2026 untuk periode Juli hingga September 2026 bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi. Keputusan ini mencakup berbagai kelompok pelanggan, mulai dari rumah tangga dengan daya 900 volt ampere hingga pelanggan bisnis dengan daya 6.600 volt ampere ke atas. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah agar masyarakat dan dunia usaha tidak menghadapi tambahan beban pengeluaran di tengah kondisi ekonomi yang masih dinamis. Keputusan penetapan tarif listrik ini diambil berdasarkan pertimbangan di antaranya
mengacu pada perkembangan sejumlah indikator ekonomi seperti nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia, tingkat inflasi, serta harga batu bara acuan. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, realisasi indikator ekonomi pada periode Februari hingga April 2026 menunjukkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.959.32 per dolar Amerika Serikat. Harga minyak Indonesia sebesar 96,12 dolar Amerika Serikat per barel. Inflasi sebesar 0,21%. Serta harga batubara acuan sebesar 70 dolar Amerika Serikat per ton sesuai dengan kebijakan domestic market obligation. Apabila mengacu pada mekanisme penyesuaian tarif yang berlaku, perubahan berbagai indikator tersebut sebenarnya mengarah pada kenaikan tarif listrik. Namun, pemerintah memutuskan untuk tidak memberlakukan penyesuaian tarif karena menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Kodari menuturkan bahwa penetapan tarif listrik bagi pelanggan non-subsidi ini mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, di mana regulasi tersebut mengevaluasi tarif setiap 3 bulan berdasarkan perkembangan parameter ekonomi. Selain mempertahankan tarif golongan non-subsidi, pemerintah juga pastikan tarif listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi tetap tidak mengalami perubahan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Yasir Ly mengajak berbagai perusahaan untuk bergabung sebagai penyelenggara program magang nasional Angkatan 2 tahun 2026. Perusahaan-perusahaan yang diundang diantaranya dari BUMN, BUMD, kementerian lembaga hingga ke pemerintah daerah. Menteri Ketenagakerjaan RI Yasir Ly mengungkapkan bahwa banyak perusahaan yang bertanya mengenai program pemagangan nasional. Menakar pun mengajak perusahaan, BUMN, BUMD, kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk bergabung sebagai penyelenggara program magang nasional Angkatan 2 tahun 2026. Menurut Menaker, perusahaan akan dapat banyak manfaat yang bisa diperoleh dengan adanya program magang nasional ini. Bagaimana perusahaan bisa mendapatkan akses pada talenta-talenta terbaik. Yang nomor 2, dengan adanya nanti peserta magang, mereka memiliki resource untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Selama 6 bulan, uang sakunya itu dibayar oleh pemerintah. Jangan lupa yang ketiga, biaya untuk mencari kandidat yang cocok untuk perusahaan itu tentu tidak murah. Dengan 6 bulan mereka magang, maka perusahaan bisa melakukan penilaian apakah mereka bisa direkrut, dan selama 6 bulan itu mereka sudah belajar banyak, memiliki portofolio dan pengalaman. Menaker pun menyampaikan cara agar perusahaan bisa mendaftar, yaitu melalui platform Magang Hub. Selain itu, Menaker juga mengimbau agar perusahaan memastikan kembali secara spesifik job title pada lowongan tersebut dan pastikan lowongan itu sesuai dengan lulusan perguruan tinggi. Semua informasi lowongan magang nantinya akan diverifikasi Kemenaker untuk memastikan lowongan sesuai dengan kompetensi lulusan perguruan tinggi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, pemerintah menegaskan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan para peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI sebagai prioritas utama. Hal ini disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari dalam keterangan persnya di Jakarta pada Senin 6 Juli 2026. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari menyampaikan, pemerintah berkomitmen untuk terus menyempurnakan program pelatihan SPPI atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Esensi penting seperti pembentukan karakter, kepemimpinan, kedisiplinan, dan rasa cinta tanah air tetap dipertahankan. Namun untuk metode pelaksanaannya akan lebih disesuaikan. Penyempurnaan ini pun dinilai tidak akan mengurangi kualitas para kader yang akan ditempatkan sebagai pengelola dan manajer di Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Pemerintah tidak menutup mata. Pemerintah menerima setiap saran dari masyarakat sebagai wujud kepedulian bersama. Sebagai langkah nyata dan bentuk tanggung jawab,
pemerintah telah mengevaluasi secara menyeluruh dan memutuskan untuk menyempurnakan konsep pelatihan ini. Jika sebelumnya pelatihan ini berbasis latihan dasar kemiliteran dan manajerial yang cukup padat, ini diubah menjadi pelatihan bela negara dan manajerial. Perubahan ini sama sekali tidak akan mengurangi kualitas para sarjana penggerak kita. Esensi penting seperti pembentukan karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, dan rasa cinta tanah air akan tetap dipertahankan. Namun metode pelaksanaannya ini lebih disesuaikan agar lebih efektif dan ramah terhadap kondisi fisik serta mental para peserta. Langkah penyempurnaan ini diambil untuk memastikan program semakin tepat sasaran. Pemerintah yakin dengan metode yang lebih humanis bisa menghasilkan generasi penggerak yang tidak hanya kompeten secara keilmuan, tetapi juga memiliki semangat bela negara, serta akan menimbulkan kepercayaan masyarakat yang semakin kuat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Ketua Komisi 8 DPR Marwan Dasopang menyoroti maraknya lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT yang ada di Indonesia. Marwan menilai perilaku penyimpangan ini bukan hanya sekedar isu sosial, melainkan menjadi ancaman nyata terhadap eksistensi negara dan pelanggaran hukum yang berlaku. Lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT kini menjadi perbincangan publik di tengah maraknya terjadi di Indonesia. Penyebaran LGBT ini ditetapkan sebagai salah satu ancaman non-militer yang telah diatur secara resmi dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025. Merespon hal itu, Ketua Komisi 8 DPR Marwan Dasopang mengatakan, jika praktik perkawinan sejenis menjadi masif, maka dapat mengancam keberlangsungan generasi penerus. Marwan menilai diperlukannya perangkat undang-undang untuk memberikan kepastian payung hukum tentang polemik LGBT di Indonesia. Selain itu, DPR kini tengah menunggu hasil penyusunan rancangan undang-undang pidana LGBT oleh Majelis Ulama Indonesia. Ya, di Komisi 8 sebelum ada Perpres ini sudah menjadi perhatian kita. Pertama, kenapa menjadi ancaman? Sebagaimana bunyi Perpres itu, ya satu, merusak, tatanan masyarakat kita rusak. Kita tidak mungkin mendapatkan keturunan kalau pernikahan itu sejenis. Sulitlah itu. Kalaupun ada, paling adopsi. Ini bagian dari ancaman nyata serius nih kalau LGBT dilegalkan. Maka karena itu usulan dari berbagai pihak, karena ini nyata-nyata sebagai penyakit. Kenapa penyakit? Ya menyalahi kudrat kemanusiaan. Kalau penyakit maka harus disembuhkan. Itu penyimpangan itu. Secara jujur pun kalau ditanya, dia percaya kalau itu penyimpangan. Maka harus disembuhkan. Cara penyembuhannya bagaimana? Bisa lewat medis, bisa lewat psikologis, dan lain-lain. Nah, tapi pendekatan hanya penyembuhan seperti itu, ada yang merasa tidak maksimal. Maka harus ada paling tidak pemantauan. Pemantauan itu seperti apa? Mungkin saja dibutuhkan sampai perangkat undang-undang. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur digital untuk meningkatkan kualitas layanan internet. Kementerian Komunikasi dan Digital menargetkan kecepatan internet nasional mencapai rata-rata 100 Mbps dalam 2 tahun ke depan. Kementerian Komunikasi dan Digital menargetkan kecepatan internet nasional mencapai rata-rata 100 Mbps dalam 2 tahun mendatang. Target ini dicapai melalui percepatan pembangunan infrastruktur digital, peningkatan investasi operator telekomunikasi, serta perluasan akses internet hingga wilayah pinggiran. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan, akses internet berkualitas kini menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, pemerintah terus mendorong pembangunan konektivitas agar mampu menjangkau seluruh wilayah
sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Untuk mewujudkan target tersebut, Komdigi mendorong operator telekomunikasi meningkatkan belanja modal melalui pengembangan jaringan serat optik, layanan fixed broadband, serta pemanfaatan teknologi satelit untuk menjangkau daerah yang belum terlayani secara optimal. Pemerintah juga menargetkan layanan internet yang semakin cepat dengan biaya yang lebih terjangkau. Menurut Nezar, pemerataan konektivitas masih menjadi tantangan besar mengingat masih ditemukan wilayah yang mengalami blind spot termasuk di sejumlah daerah di Pulau Jawa. Sehingga pembangunan konektivitas nasional akan dilakukan secara terpadu melalui kolaborasi pemerintah dan operator telekomunikasi agar transportasi digital dapat dirasakan secara merata dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, guna mendukung program 3 juta rumah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK resmi mengoptimalkan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan ini diharapkan mampu mempercepat proses pengajuan kredit, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro. Anggaran saya itu 80% buat bedah rumah, 10 triliun, 80% buat bedah rumah rakyat miskin. Buat gaji dan sebagainya hanya 10%. Itu membuktikan anggaran kita sangat pro rakyat. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meluncurkan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK untuk mendukung percepatan program 3 juta rumah serta memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Melalui kebijakan ini, pelaporan data kredit yang sudah lunas wajib diperbarui paling lambat 3 hari kerja agar masyarakat dapat lebih cepat mengakses pembiayaan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyambut baik langkah OJK tersebut, yang dinilai menjadi bukti keberpihakan pemerintah dalam memperluas akses kredit bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, melalui optimalisasi SLIK, informasi tunggakan kredit yang ditampilkan hanya untuk nominal di atas 1 juta rupiah, sehingga diharapkan dapat mempermudah masyarakat mengakses KPR bersubsidi. Inilah kepentingan rakyat untuk diberikan kesempatan, dan Ibu sudah memberikan keadilan. Ya, memberikan keadilan. Kita sudah tahu Presiden Prabowo sangat pro rakyat. Ya, tadi anggaran saya itu 80% buat bedah rumah, 10 triliun, 80% buat bedah rumah rakyat miskin. Buat gaji dan sebagainya hanya 10%. Itu membuktikan anggaran kita sangat pro rakyat. Jadi saya hanya mau menyampaikan itu. Terima kasih. Dan ini adalah bukti nyata dari keberpihakan OJK kepada rakyat, kepada program 3 juta rumah yang sangat bisa kita rasakan. Itu aja, semoga Tuhan membalas kebaikan Ibu Ketua OJK dan jajaran komisioner dan tim yang sudah berbuat kebaikan nyata bagi rakyat Indonesia, terutama rakyat kecil. Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Frederika Widyasari Dewi menyampaikan, optimalisasi SLIK dilakukan untuk mempercepat akses pembiayaan masyarakat, khususnya dalam pengajuan kredit perumahan. Menurutnya, melalui kebijakan baru ini, data kredit yang sudah lunas akan diperbarui paling lambat 3 hari kerja, dari yang sebelumnya dapat memakan waktu hingga 1 bulan lebih. Dan hari ini OJK mendukung melalui optimalisasi SLIK. Ada 2 hal. Yang pertama adalah ketika seseorang itu memiliki pinjaman dan lain-lain, yang ketika dia mengajukan untuk kredit perumahan dan lain-lain, yang dulunya mungkin diproses SLIK ya, karena memang ini disampaikan oleh pelaku usaha jasa keuangan, misalnya oleh bank kepada sistem kami dan lain-lain, biasanya itu baru catatannya itu baru lunas itu masuk bulan depan atau mungkin 1,5 bulan berikutnya. Sekarang dalam 3 hari sudah catatannya akan ada tulisan lunasnya itu dalam waktu 3 hari paling lama. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Berikutnya pemirsa, Satgas TNI Kogab Wilham III memaparkan hasil operasi semester pertama tahun 2026 di Timika, Papua Tengah. Pangkogab Wilham III Letjen TNI Luki Afianto menegaskan, TNI berhasil mengamankan puluhan senjata api dari kelompok OPM. Dalam laporan kinerja semester pertama tahun 2026, Pangkogab Wilhan, 3 Letjen TNI Luki Afianto,
menyampaikan TNI terus meningkatkan operasi pengamanan di seluruh wilayah Papua. Dari rangkaian operasi tersebut, Luki menyebutkan Satgas TNI berhasil mengamankan puluhan senjata api, ratusan butir amunisi, serta berbagai barang bukti lain yang diduga berkaitan dengan aktivitas kelompok OPM. Luki menegaskan seluruh operasi dilaksanakan secara profesional, sesuai ketentuan hukum dan rules of engagement yang berlaku. Menurut Luki, tindakan tegas terukur menjadi pilihan terakhir dan hanya dilakukan dalam situasi yang mengancam keselamatan prajurit maupun masyarakat sipil. Adapun sepanjang semester pertama tahun 2026, Luki mengungkapkan TNI juga berhasil mengamankan 54 anggota OPM yang selanjutnya diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyelundupan senjata, kemudian amunisi, ini melewati jalur perairan, kemudian dari luar ke kita. Nah, jadi ada beberapa daerah, ada beberapa barang bukti yang senjata ini tidak digunakan oleh TNI, ya, sehingga ini mengindikasikan bahwa masuknya senjata tersebut ada yang dari luar, tapi juga ada yang dari dalam. Dan ini menjadi konsen bagi kami untuk bisa melakukan penyekatan, sweeping, patroli-patroli agar mereka tidak bisa masuk lagi. Karena bayangkan satu butir munisi ini bisa melukai, bahkan bisa menimbulkan korban jiwa dari anak bangsa yang tidak bersalah. Sehingga kemarin kita sama-sama untuk menjaga ini. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, terekam CCTV, perbaiki kapal ABK hilang diterkam buaya. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Anda masih bersama Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, seorang anak buah kapal dimakan buaya saat memperbaiki kemudi kapal Jukung di Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan. Korban diterkam predator sesaat masuk ke dalam sungai. Peristiwa ini terekam kamera CCTV. Inilah rekaman CCTV detik-detik saat seorang anak buah kapal diterkam buaya saat memperbaiki bagian kemudi kapal Jukung bersama ketiga rekannya di Desa Teluk Betung, Kecamatan Pulau Rimo, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan pada Senin 6 Juli 2026. Korban bernama Ipan Nurzaman, 25 tahun, warga Kabupaten Bandung Barat, diterkam sesaat memasuki sungai. Ketiga rekannya korban panik melihat korban tak kunjung muncul ke permukaan setelah terjun ke sungai. Hingga Senin sore, upaya penyisiran polisi, TNI, dan juga BPBD belum membuahkan hasil. 6 Juli, tepatnya pada pukul 01.53 di perairan Desa Teluk Betung, Kecamatan Pulau Rimo, Kabupaten Banyu Asin, yaitu berawal dari korban atas nama Ipan bersama 3 rekan lainnya sedang memperbaiki kapal yang akan digunakan untuk bekerja. Pada saat memperbaiki kapal tersebut, si korban ini sempat turun ke sungai bersama rekan-rekannya, dan kemudian karena situasinya malam hari, si korban disambar oleh buaya, dan pada saat itu ketiga rekan yang lainnya terkejut dan menyaksikan kejadian tersebut, dan akhirnya karena situasinya cukup gelap, akhirnya rekan-rekannya ini melaporkan kejadian kepada Ditpol Air yang sedang melaksanakan tugas. Petugas mengimbau warga sekitar agar tak mandi di sungai untuk menghindari peristiwa serupa berulang. Dari Banyu Asin, Sumatera Selatan, Yudo Handoko melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil listrik ringsek usai menabrak tiang lampu penerangan jalan serta beton pembatas jalan layang non-tol Antasari, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin siang. Diduga sedan listrik hitam tersebut hilang kendali lantaran kaget karena adanya kendaraan lain yang menyerobot jalurnya.
Beginilah kondisi mobil sedan listrik dengan nomor polisi B1633SNQ usai menabrak tiang lampu jalan dan beton pembatas jalan layang non-tol atau JLNT di ruas Jalan Isa Kandar Syah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kecelakaan bermula saat mobil listrik tersebut melaju dari underpass Trunojoyo menuju JLNT Antasari. Namun tiba-tiba dari jalur kiri muncul kendaraan lain yang hendak masuk ke jalur menuju JLNT Antasari, sehingga pengemudi kaget dan membanting setir menabrak tiang lampu jalan. Kalau kata drivernya itu awalnya dia ngindari mobil dari jalur kiri ke kanan. Dia dari arah mana? Dari arah apa? Dari arah underpass dia mau ke arah ke flyover. Nah, terus karena ada mobil masuk dari jalur kiri ke kanan, dia nggak bisa ngindarin, ngantem lampu penerangan jalan. Dia kondisinya kencang apa? Oh, katanya sih enggak, katanya. Cuman itu sempat dia nabrak mobil yang dari arah kirinya itu, cuman kepental ke kanan. Petugas Laka Lantas yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi sedan naas tersebut ke unit Laka Lantas Polres Jakarta Selatan. Tak ada korban jiwa dan luka, namun kemacetan panjang di sekitar lokasi tak bisa dihindari. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, kabel utilitas di trotoar Jalan Gunung Sahari Raya, Pademangan, Jakarta Utara semrawut. Parahnya sejumlah tiang penyangga nyaris roboh dan membuat pejalan kaki khawatir tertimpa. Inilah sejumlah tiang kabel utilitas milik berbagai operator yang nyaris roboh di Jalan Gunung Sahari Raya, Pademangan, Jakarta Utara. Terlihat juga kabel utilitasnya semrawut menjuntai rendah tepat di atas trotoar jalan. Para pejalan kaki khawatir tertimpa saat melintas di bawahnya. Terlebih, posisi tiang yang sudah condong ke arah jalan raya. Seharusnya ada patroli ya, petugas-petugasnya dipantau ini kan bahaya nih, nanti ada mobil lewat juga. Ngeri ketimpa berarti ya? Begitu. Nah, kalau Mbak Ayu ini mau kemana? Saya mau pulang. Mau pulang, emang biasa lewat jalur ini? Iya. Nah, ini baru pertama kali ngeliat atau gimana? Baru lihat ya? Gini. Ngeri nggak menurut? Ngeri ya? Iya, diperhatiin lah. Yang kayak gini kan ngeri juga kalau jatuh. Beruntungnya salah satu petugas dari operator kabel utilitas yang mendapat laporan ini langsung turun ke lokasi dan berusaha memperbaiki sebelum memakan korban. Lagi perbaikan tiang, Pak. Ini tiangnya kenapa emangnya? Awalnya sih kayaknya kena kontainer. Jadi kabel tiang yang lain kena, jadi ya towernya juga kena tiangnya. Pada mau roboh ya, Pak? Mau roboh. Nah, ini tiang abang ini ada berapa tiang? Ada satu, Pak, dari Bali. Bali satu. Bali Nah, satu. tiang-tiang lain kan ini juga pada mau roboh semua nih. Itu tiang dari mana tuh? Oh, itu mah provider yang lain, Pak. Oh, belum. Bukan tiang kita. Jadi ini cuma benernya cuma satu tiang aja? Tiang doang. Oh, yang lain belum ya? Yang lain belum. Diduga peristiwa ini terjadi akibat kabel utilitas tersangkut kendaraan yang melintas. Warga berharap perbaikan ini tidak hanya sementara. Pihak dinas dan operator diminta merapikan seluruh jaringan kabel utilitas di jalur ini, agar trotoar kembali aman untuk pejalan kaki. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang warga yang sempat dilaporkan hilang saat mencari biji kopi di kawasan hutan rayap, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Korban ditemukan dalam keadaan selamat setelah tim SAR bersama berbagai unsur melakukan penyisiran di lokasi yang diduga menjadi titik hilangnya korban. Korban bernama Awa, 66 tahun, warga Dusun Gading, Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, ditemukan pada Senin sore di kawasan hutan tidak jauh dari lokasi awal dilaporkan hilang. Sebelumnya, tim rescue Posar Jember dari kantor SAR Banyuwangi tiba di lokasi dan segera berkoordinasi dengan seluruh unsur terlibat untuk melakukan penyisiran di area pencarian. Setelah berhasil ditemukan dalam keadaan selamat, korban langsung dievakuasi ke Puskesmas Arjasa untuk menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum diserahkan kepada pihak keluarga.
Dengan ditemukannya korban, operasi pencarian dan pertolongan resmi ditutup. Seluruh personel yang terlibat kemudian kembali ke satuan masing-masing. Kepala Kantor SAR Banyuwangi mengapresiasi sinergi seluruh unsur yang terlibat, mulai dari TNI, Polri, BPBD, PMI, relawan, perangkat desa hingga masyarakat yang berhasil memastikan operasi pencarian berjalan aman dan korban ditemukan dalam keadaan selamat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, tersangka kasus penganiayaan terhadap pengendara sepeda motor di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Freddy Krisya mengaku memukul korban akibat terpengaruh narkoba. Sementara aparat kepolisian masih menelusuri asal-usul narkoba yang menyebabkan tersangka berhalusinasi mendapat bisikan untuk memukul orang secara acak. Lu ngapa bang? Kenapa di mana nampol gua bang? Ya udah video call bokap lu. Kenapa? Ya bokap lu video call. Kagak tiba-tiba nampol gua, kenapa masalahnya? Setelah diperiksa secara intensif, Polsek Jagakarsa menetapkan Freddy Krisya Samuel, 37 tahun, sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap pengendara sepeda motor seperti yang viral di media sosial. Tersangka mengaku menganiaya korban akibat terpengaruh narkoba yang dikonsumsi sebelumnya. Saat kejadian, tersangka mengendarai sepeda motor tanpa tujuan, lalu berhalusinasi seolah mendapat bisikan untuk memukul orang secara acak. Selain kasus penganiayaan, pria warga Sawangan, Depok, Jawa Barat ini juga akan dihadapkan pada kasus penyalahgunaan narkoba dan pelanggaran lalu lintas. Dari hasil pemeriksaan urin, tersangka diketahui positif mengonsumsi narkoba sabu. Polisi masih menelusuri asal-usul narkoba yang dikonsumsi tersangka sebelum memukul pengendara sepeda motor bernama Abdul Aziz di Jalan Muhammad Kahfi 2, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu 3 Juli 2026. Polsek Jagakarsa juga sudah berkoordinasi dengan unit lalu lintas lantaran tersangka tak mengenakan helm saat berkendara. Dan motifnya adalah dia cuma pengen memukul. Ya, jadi katanya ada bisikan dia pengen memukul seseorang aja di jalan itu. Itu yang kita dapat keterangan dari diduga penganiaya. Bu, tadi kan melakukan tes urin ya Bu, hasilnya? Betul. Jadi untuk tes urin kita sudah lakukan, dia positif memakai narkoba. Jadi dia positif untuk memakai narkoba. Jadi siapa Bu? Jadi sama. Statusnya sekarang gimana Bu? Udah tersangka apa? Sudah tersangka. Sebelumnya, rekaman video pemukulan pelaku terhadap pemotor lain di Jagakarsa, Jakarta Selatan viral di media sosial. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di tahanan Polsek Jagakarsa dan akan dijerat pasal 466 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman selama 2 tahun 6 bulan penjara. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Pesisir Barat berhasil mengungkap kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan penyandang disabilitas mental. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di kawasan kebun setelah diduga berulang kali memperkosa korban disertai ancaman kekerasan. Satuan Reserse Kriminal Polres Pesisir Barat mengamankan seorang pria berinisial ASM, 44 tahun, petani asal Pekon Biha, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat. Pria ini ditangkap saat bersembunyi di perkebunan kawasan Bangkurat setelah diduga melakukan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan penyandang disabilitas mental berusia 22 tahun. Dalam kasus ini, korban mengaku diduga mengalami kekerasan seksual sebanyak 5 kali sejak Oktober 2025. Selama melancarkan aksinya, pelaku juga mengancam akan menganiaya hingga membunuh korban apabila menceritakan kejadian ini kepada keluarganya. Kronologis terungkapnya, jadi dari tim TKP 88 menerima laporan dari keluarga korban bahwa telah terjadi tindak kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas mental dan intelektual, di mana pada saat itu setelah kejadian pelaku langsung kabur. Jadi setelah kejadian dilaporkannya oleh korban, pelaku langsung kabur, dan setelah 6 bulan tim TKP 38 Barat mendapat informasi bahwa pelaku berada di sebuah perkebunan di daerah Pekon Sukamarga, Kecamatan Bangkurat, Kabupaten Pesisir Barat. Jadi tim TKP 38 langsung bergerak menuju perkebunan tersebut.
Pelaku ditahan di sel tahanan Mapolres Pesisir Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Pesisir Barat, Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, diduga merupakan anggota sindikat jaringan narkoba Indonesia Malaysia. Seorang sarjana asal Medan diamankan Sat Narkoba Polrestabes Medan di salah satu hotel di Jalan Sei Batanghari, Medan, Sumatera Utara pada Sabtu malam. Petugas menyita 128 paket pot getar berisi cairan narkotika sebagai tersangka. Petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan mengamankan seorang sarjana berinisial MG tersangka pengedar pot narkoba yang merupakan anggota sindikat jaringan narkoba Indonesia Malaysia. Tersangka diamankan dalam penggerebekan di salah satu kamar hotel di Jalan Sei Batanghari, Medan, Sumatera Utara. Petugas menyita barang bukti 128 paket pot getar berisi cairan narkotika yang juga disembunyikan tersangka di dalam panta. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan tersangka sengaja diberi label hologram, QC, dan juga tanpa merek. Pelaku juga menyamarkan pot getar berisi narkoba ini seperti vape biasa yang ada di pasaran. Dari hasil pemeriksaan, barang bukti 128 paket pot getar berisi narkotika ini diketahui berasal dari negara tetangga Malaysia yang dikirim ke Indonesia melalui jalur laut. Diamankan sebanyak 128 pot yang kami temukan di salah satu retorts yang berada di area Sei Batanghari yang bersangkutan pernah mengenyam S1 di kota Medan ini, dan disitulah circle terbentuk di mana yang bersangkutan pernah melakukan transaksi namun jenisnya berbeda. Untuk pot sendiri menurut pengakuan bersangkutan baru kali ini, dan pelaku ataupun circle yang bersangkutan sedang kami kejar. Tersangka terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena terjerat undang-undang tentang narkotika. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, spesialis pelaku pencurian perkakas pertukangan di salah satu proyek perumahan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan tidak berkutik saat diamankan warga. Pelaku dijebak oleh korbannya sendiri saat menjual barang hasil curian secara online dengan sistem cash on delivery atau COD. Inilah rekaman video amatir saat seorang pelaku berinisial AA berusia 28 tahun diamankan dan menjadi bulan-bulanan warga di Jalan Perintis Kemerdekaan. Pelaku sempat dihakimi massa yang emosi sebelum akhirnya diamankan oleh tim Resmo Polsek Tamalanrea. AA merupakan satu di antara 3 komplotan spesialis pencurian perkakas pertukangan di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku tertangkap setelah dijebak korban yang menyamar sebagai pembeli perkakas hasil curian seperti mesin gerinda, mesin bor, serta mesin air yang dijual di situs jual beli online. Jadi pelaku masuk ke area lokasi proyek pembangunan rumah, terus mengambil alat pertukangan seperti bor listrik dan gurinda, termasuk dengan mesin air. Kemudian pada saat itu, keesokan harinya korban baru mengetahui kalau barang-barang tersebut telah hilang dicuri. Sampai terungkap, kenapa? Bisa terungkap karena korban berinisiatif mengecek barangnya di marketplace, kemudian melihat barang-barang yang miliknya tersebut di-upload atau ditawarkan oleh pelaku. Mau dijual secara online, Bu? Ya, dijual secara online. Selanjutnya korban mengajak dan menyamar sebagai pembeli. Kemudian COD di Jalan Perintis depan McD. Kemudian berhasil diamankan bersama dengan petugas, kemudian dibawa ke Polsek untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 477 ayat 1 dengan ancaman hukuman 5 hingga 7 tahun penjara. Sementara itu, 2 rekan pelaku yang berhasil lolos sambil membawa barang bukti saat proses COD kini masih dalam pengejaran polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan.
Pemirsa, Wali Kota Makassar Munafri Arifudin memastikan air bersih dari Perumda Air Minum Makassar benar-benar telah mengalir ke rumah-rumah warga. Hal ini dilakukan guna memperkuat distribusi air bersih ke wilayah utara yang selama bertahun-tahun kerap mengalami keterbatasan pasokan. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin memastikan langsung kondisi di lapangan tanpa menunggu laporan masuk ke meja kerjanya. Mengawali aktivitas pada Senin 6 Juli 2026 pagi, ia menyusuri lorong demi lorong di kawasan utara kota untuk mengecek apakah air bersih dari Perumda Air Minum Makassar benar-benar telah mengalir ke rumah-rumah warga. Ia juga mengecek langsung kondisi di lapangan untuk memastikan laporan yang disampaikan Perumda Air Minum terkait kelancaran distribusi air benar-benar sesuai dengan kondisi yang dialami oleh warga. Peninjauan ini dilakukan setelah beroperasinya sambungan pipa dari Intek Manggala yang menjadi salah satu langkah strategis pemerintah Kota Makassar telah memperkuat distribusi air bersih ke wilayah utara yang selama bertahun-tahun kerap mengalami keterbatasan pasokan. Bahwa kerja PDAM selama ini yang menyampaikan bahwa air sudah mengalir, dan alhamdulillah saya dapat di beberapa tempat itu sudah mengalir. Ada yang bilang sudah 2 bulan, ada yang bilang sudah pernah mengalir di tengah malam di Begadangi, dan alhamdulillah ini masih mengalir. Walaupun belum semuanya sempurna, artinya teman-teman di PDAM harus lebih improve lagi, karena ada yang masih bilang mengalir nih Pak, sudah mengalir 2 hari ini tapi belum bisa diminum, keruh dan sebagainya. Nah ini terus saya sampaikan kepada direksi untuk membenahi ini. Saya juga lihat ke reservoir yang ada di Jalan Gatot Subroto, memastikan bahwa sistem distribusi air ini bisa berjalan. Bagi Munafri, keberhasilan pembangunan infrastruktur air minum tidak cukup hanya ditandai dengan peresmian atau selesainya pekerjaan fisik. Yang jauh lebih penting adalah memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dari hasil dialog dengan masyarakat yang mendapati pengalaman yang berbeda-beda, ada warga yang mengaku telah menikmati aliran air selama 2 bulan terakhir, ada yang baru 2 minggu, hingga ada yang sebelumnya hanya mendapatkan air pada tengah malam dengan debit yang tidak menentu. Rangkaian peninjauan ini menjadi bukti komitmen pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifudin untuk memastikan setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Khususnya dalam pemenuhan layanan dasar berupa akses air bersih yang juga menjadi salah satu kebutuhan paling mendasar, sekaligus bagian dari visi mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas bagi seluruh warga Kota Makassar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, musim kemarau meningkatkan resiko kebakaran di tempat pemprosesan akhir sampah. Untuk mengantisipasi munculnya titik api, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang memperkuat berbagai langkah mitigasi di TPA Rawakucing, mulai dari penyiraman rutin, penyediaan toren besar hingga penyiagaan sarana pemadaman. Tingginya suhu saat musim kemarau mendorong Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang meningkatkan upaya pencegahan kebakaran di TPA Rawakucing, Kota Tangerang, Banten. Penyiraman dilakukan setiap hari, terutama pada siang hari untuk menurunkan suhu timbunan sampah di area landfill sehingga risiko munculnya titik api dapat ditekan. Selain penyiraman, DLH juga mendapat dukungan 1 unit armada dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang yang disiagakan untuk membantu pengawasan dan penanganan apabila terjadi kebakaran. Sebagai bagian dari langkah antisipasi, 5 toren air berkapasitas 10.000 liter telah ditempatkan di titik-titik strategis di kawasan TPA. Dengan fasilitas tersebut, petugas dapat segera melakukan pemadaman awal apabila menemukan potensi titik api. Kami setiap harinya, khususnya di waktu-waktu siang hari, sehingga kita berharap nantinya suhu landfill ini juga bisa kita tekan supaya tidak terjadi potensi percikan api di landfill TPA tersebut. Dan juga alhamdulillah sudah masuk di hari ketiga dengan hari ini, itu kami juga telah mendapatkan dukungan 1 unit armada dari BPBD Kota Tangerang untuk ikut sama-sama piket dengan kita menjaga kondisi TPA Rawakucing, dan mudah-mudahan TPA Rawakucing selalu aman terkendali. Salah satu juga upaya kami hari ini, kami telah menyiapkan 5 titik toren air yang masing-masing kapasitas volumenya itu adalah 10.000 liter per toren. Ini kita pasang di 5 titik landfill TPA. Kita berharap ini juga menjadi mitigasi awal manakala nanti petugas piket kami mendapati ada potensi titik api,
maka di titik terdekat toren tersebut nanti kita tinggal tarik selang dan kita akan langsung melakukan pemadaman terhadap titik-titik potensi api tersebut. Ya, kami juga berharap tentunya masyarakat Kota Tangerang mulai terus melakukan pengolahan dan pemilahan sampah dari rumahnya masing-masing. Kita berharap nantinya dari hasil pengolahan dan pemilahan sampah ini tentu sampah yang masuk ke TPA Rawakucing jauh lebih berkurang, sehingga nantinya kita berharap umur TPA juga bisa terus kita jaga dan tentu pada akhirnya nanti meminimalisir terjadinya potensi-potensi kebencanaan di TPA Rawakucing. Berbagai langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah Kota Tangerang diharapkan mampu menjaga TPA Rawakucing tetap aman selama musim kemarau. Dari Tangerang, Mujib Latumairisa, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi terkait perpisahan haru Ronaldo di Piala Dunia. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami, informasi kami lanjutkan. Pemirsa, ratusan keluarga di Caracas, Venezuela mulai kembali ke rumah mereka setelah pemerintah menyatakan bangunan tempat tinggal mereka aman untuk ditempati. Keputusan ini diambil setelah serangkaian pemeriksaan teknis pasca gempa besar yang mengguncang Venezuela pada akhir Juni lalu. Rekaman video memperlihatkan warga kembali memasuki gedung apartemen yang sempat dikosongkan. Sejumlah bangunan masih memperlihatkan retakan pada dinding, pipa yang terbuka, serta ubin yang terlepas akibat guncangan gempa. Tim inspeksi dari Komisi Presiden untuk Evaluasi Kelayakan Huni menyatakan tidak menemukan kerusakan struktural yang dapat membahayakan keselamatan penghuni. Menurut para ahli, retakan yang terlihat merupakan kerusakan ringan yang umum terjadi setelah gempa bumi. Pemerintah memberikan tanda hijau pada bangunan yang dinyatakan layak huni. Meski demikian, pemeriksaan terhadap layanan dasar seperti listrik, air bersih, dan utilitas lain masih terus dilakukan sebelum operasional gedung pulih sepenuhnya. Bagi banyak warga, kembali ke rumah menjadi momen yang melegakan setelah berhari-hari hidup dalam ketidakpastian. Meski demikian, sebagian penghuni mengaku masih merasa cemas, terutama mereka yang memiliki anak-anak kecil dan khawatir akan gempa susulan. Bueno, estoy contenta porque ya vamos a salir de las carpas y podemos regresar a nuestras casas. Porque este apartamento sufrió daños, grietas, pero no como otros, pues. Más que todo en los cuartos, que fueron que se cayeron 2 paredes y quedaron agrietadas. Entonces nos mandaron a desalojar por la tranquilidad. Hay personas que perdieron en realidad todas sus casas, sus cosas. Al menos Dios es grande y bueno, nosotros pudimos salvar la vida y bueno. No perdimos. Gempa berkekuatan 7,2 dan 7,5 magnitudo yang terjadi pada 24 Juni lalu telah menyebabkan 3.535 orang meninggal dunia. Dan lebih dari 16.000 orang terluka serta menyebabkan belasan ribu warga mengungsi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, topan Maisak memicu banjir dan cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Cina. Meski kekuatannya telah melemah setelah masuk ke daratan, hujan lebat dan angin kencang masih menyebabkan banjir, longsor serta menelan sedikitnya 15 korban jiwa. Rekaman dari kota Fangchenggang, Guangxi memperlihatkan gelombang besar menghantam pesisir. Pohon-pohon tumbang diterpa angin kencang serta petugas penyelamat menembus banjir untuk menjangkau warga terdampak. Sejumlah kendaraan terlihat terendam air, sementara truk berupaya menerobos jalan yang dipenuhi lumpur dan puing akibat terjangan topan. Di wilayah lain, sungai-sungai di Provinsi Liaoning dan Jilin meluap akibat hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cina Timur Laut. Pusat Meteorologi Nasional Cina masih mempertahankan status peringatan oranye untuk hujan lebat. Curah hujan ekstrim diperkirakan masih akan melanda Guangxi, Guangdong, Hainan, Liaoning, dan Jilin.
Topan Maisak sebelumnya menerjang Pulau Hainan, menyeberangi Teluk Beibu, dan kemudian mendarat di wilayah perbatasan Cina-Vietnam sebelum bergerak ke Guangxi. Hujan lebat memicu kenaikan debit air di puluhan sungai hingga melampaui batas waspada. Pemerintah Cina mengaktifkan status tanggap darurat banjir level 3 di Guangxi, serta menghentikan sementara sejumlah layanan kereta cepat untuk menjaga keselamatan masyarakat. Otoritas juga mengerahkan tim penanganan bencana dan mengirim ribuan paket bantuan ke daerah terdampak. Warga dihimbau tetap waspada terhadap potensi banjir bandang, tanah longsor, luapan sungai, serta genangan di kawasan perkotaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyambut Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte di Kompleks Presidenan BSTP, Ankara, Selasa waktu setempat. Pertemuan ini menandai dimulainya KTT NATO yang berfokus pada penguatan kapabilitas pertahanan negara-negara anggota. Mark Rutte tiba di Kompleks Kepresidenan BSTP dan disambut langsung oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Keduanya berjabat tangan sebelum memulai rangkaian KTT NATO yang berlangsung selama 2 hari. KTT ini dihadiri para pemimpin dari 32 negara anggota NATO. Agenda utama pertemuan adalah mengubah peningkatan anggaran pertahanan menjadi kekuatan militer yang lebih siap operasi serta memperluas produksi industri pertahanan. Sebelumnya, negara-negara anggota NATO telah menyepakati target investasi sebesar 5% dari produk domestik bruto untuk sektor pertahanan dan keamanan hingga tahun 2025. Presiden Amerika Serikat Donald Trump selama ini terus mendorong negara-negara Eropa agar menanggung porsi yang lebih besar dalam pembiayaan pertahanan aliansi. Dalam KTT kali ini, para pemimpin Eropa diperkirakan akan menyampaikan rencana peningkatan belanja pertahanan serta komitmen memperkuat industri militer masing-masing negara. Pertemuan di Ankara juga berlangsung di tengah upaya NATO menjaga soliditas aliansi di tengah perbedaan pandangan terkait konflik Iran dan peran Amerika Serikat dalam menjamin keamanan Eropa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Iran yang mengikuti prosesi penghormatan terakhir bagi pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, melampiaskan kemarahan mereka dengan melempari foto Presiden Amerika Serikat Donald Trump Senin waktu setempat. Ribuan pelayat memadati jalanan Teheran dalam prosesi penghormatan terakhir bagi Ayatollah Ali Khamenei. Di tengah iring-iringan, sejumlah pelayat terlihat melempari sebuah papan bergambar Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang digantung di atas jembatan. Massa juga membawa bendera Iran dan bendera merah bertuliskan seruan balas dendam. Di antara massa terlihat juga spanduk bertuliskan Kill Trump yang berisi seruan untuk membunuh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mereka terus meneriakkan yel-yel "Haider, Haider" sebagai simbol perlawanan. Aksi tersebut menjadi bagian dari rangkaian upacara bergabung nasional yang dimulai sejak akhir pekan lalu. Menyusul tewasnya Khamenei dalam serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel pada akhir Februari. Rangkaian upacara bergabung akan berlanjut ke kota suci Qom sebelum ditutup dengan pemakaman Khamenei di Komplek Makam Imam Reza, kota Masdad pada 9 Juli. Pemerintah Iran menyatakan lebih dari 90 negara mengirimkan delegasi resmi dan tokoh agama untuk menghadiri prosesi tersebut. Untuk menampung membludaknya pelayat, otoritas Iran menyiapkan masjid, stadion, taman kota, dan kem-kem sementara sebagai tempat akomodasi bagi para pengunjung dari berbagai daerah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi donor darah digelar di Kashmir, India sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Kegiatan kemanusiaan ini menjadi simbol solidaritas bagi rakyat Iran. Puluhan warga memadati lokasi donor darah di wilayah Mirgan, Kashmir Utara, India. Di tengah foto-foto, Ali Khamenei dan simbol-simbol keagamaan, masyarakat secara bergantian mendonorkan darah mereka dalam sebuah aksi kemanusiaan yang syarat makna. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Komite Aukaf Makam Hazrat Abu Al-Abbas ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan bulan Muharram. Selain mengenang wafatnya Khamenei, aksi ini juga didedikasikan untuk menghormati para martir Karbala serta korban yang tewas dalam serangan di sekolah minibab Iran. आज तमाम उम्मत मुस्लिमा
जो है वो ताज़ियत पे है आज रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह शहीद मिल्लत रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह शहीद अली खामनेई साहब, जिसका आज जनाजा हुआ अभी 8 बजे ईरान के टाइम से, और इनके नाम पे भी ये नौजवान यहाँ पे खून देते Islam Bardya Abdul Khatib Abbas में। Bagi para peserta donor darah bukan hanya sekedar kegiatan sosial, aksi ini juga menjadi cara untuk menunjukkan kepedulian terhadap sesama, sekaligus menegaskan dukungan kepada masyarakat yang mengalami konflik dan penindasan. Mereka berharap pesan tentang kemanusiaan, persatuan, dan juga kepedulian terhadap mereka yang terdampak kekerasan dapat terus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. मीनात के सिलसिले में, या हम कह सकते हैं तशरीह तदफीन और रहबर मुअज़्ज़म, उसके सिलसिले में यहाँ पे जमा हुए हैं तमाम बच्चे, मदरसीन, मुंतज़मीन, तमाम ज़िम्मेदारान। ये हम एक खराज तहसीन पेश करते हैं रहबर अज़ीज़ को, और तमाम तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ यहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं कि हम बिल्कुल हर उस मज़लूम के साथ है जो कि मुस्तज़फ़ है। Meski berlangsung dalam suasana berkabung, aksi donor darah ini menjadi wujud nyata semangat kemanusiaan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sesama, sekaligus menjadi simbol solidaritas lintas batas yang terus dijaga oleh masyarakat setempat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah puing-puing perang yang melanda Gaza, seorang pria berusia 70 tahun berupaya menyelamatkan mushaf Al-Quran yang rusak dari rumah dan masjid yang hancur. Baginya, merawat lembaran suci bukan sekedar memperbaiki buku, melainkan menjaga harapan dan kehidupan spiritual masyarakat. Berikut kisah selengkapnya. Di kamp pengungsi Al-Salti, Kota Gaza, Zamil Migdad dengan telaten memperbaiki satu persatu mushaf Al-Quran yang rusak akibat serangan dan juga kebakaran selama konflik berlangsung. Setelah tempat percetakan dan perpustakaan tempat ia bekerja hancur, Migdad memilih mengabdikan waktunya untuk merestorasi mushaf yang berhasil diselamatkan warga dari rumah maupun masjid. يمثل لي الروح والحياة إلي لأنه هذا المصحف بيخدم روح الإنسان وضمير الإنسان وبيعلم الإنسان صلته بالله سبحانه وتعالى، فأنا بتعامل مع إحياء مصحف الله وإعادة ترميمه كأني بحيي روحي من أول. الأدوات اللي بنستخدمها الغيرة، الكرتون، الجلد، الحاجات الضروريات هذه، الغيرة طبعا شبه مقطوع، الكرتون كذلك شبه مقطوع، يعني بعض الأدوات متوفرة وبعض الأدوات مقطوعة، واللي موجود منها تضاعفت أسعارها 10-15 مرة. Meski dihadapkan pada keterbatasan, Migdad terus melanjutkan pekerjaannya demi menjaga mushaf Al-Quran yang juga berhasil diselamatkan. Upaya ini menjadi simbol keteguhan warga Gaza dalam mempertahankan warisan spiritual di tengah konflik yang belum berakhir. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah kota Seoul mengubah ruang di bawah jembatan Hangang menjadi galeri seni digital terbuka. Beragam tampilan visual berwarna menghidupkan kawasan tepi sungai Han dan menawarkan pengalaman wisata baru bagi masyarakat. Rekaman video memperlihatkan proyeksi gambar bergerak dan permainan warna yang menyelimuti bagian bawah jembatan Hangang serta jalur pejalan kaki di Noodle Island. Instalasi yang diberi nama Atelier Noodle ini memadukan teknologi projection mapping, efek suara, dan juga animasi digital untuk mengubah struktur beton menjadi ruang pameran seni terbuka. Pengunjung mengaku terkesan dengan suasana yang tenang, sejuk, dan jauh lebih menarik dari yang dibayangkan. Lokasi ini dinilai mudah untuk diakses dan berpotensi menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. 페이지에 들어가 봤더니 광고가 올라와서 우연찮게 이렇게 시간이 돼서 보러 왔는데 예상보다 너무 조용하고 시원하고 그리고 굉장히 화려한 영상이 있어서 이런 좋은 곳이 있었나 깜짝 놀랐고요. Pengembangan Atelier Noodle merupakan bagian dari proyek Noodle Global Art Island yang juga digagas pemerintah Metropolitan Seoul untuk menjadikan Noodle Island sebagai pusat seni dan juga kebudayaan di kawasan Sungai Ha. Proyek penataan kawasan tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2028 sebagai bagian dari upaya memperkuat daya tarik wisata dan ruang publik kota Seoul. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, hamparan pasir di Paradise Beach, Pulau Rab, Kroasia berubah menjadi galeri seni terbuka. Puluhan seniman dari berbagai negara menciptakan patung-patung raksasa dengan memanfaatkan pasir dan air sebagai satu-satunya bahan pembuatan. Pantai Paradise Beach di Pulau Rab kembali menjadi tuan rumah festival patung pasir tahunan yang menampilkan beragam karya seni berukuran besar di sepanjang garis pantai. Dengan hanya menggunakan pasir dan air, para seniman membangun patung setinggi beberapa meter dan panjang hingga 20 meter. Setiap karya memerlukan puluhan meter kubik pasir, berat mencapai 20 ton, dan waktu pengerjaan sekitar 50 jam. Meski berlangsung di tepi Laut Adriatik, para peserta menyebut tantangan terbesar bukanlah gelombang, melainkan menjaga kelembapan pasir agar tidak mengering dan retak sebelum penilaian selesai. Nowadays, we only enjoy in making those sculptures and trying to save them and make them not fall and not to have damage to the sculptures before the competition ends. Festival ini mempertemukan seniman profesional maupun amatir untuk menampilkan kreativitas melalui karya berbahan pasir yang bersifat sementara. Je zanimljiv materijal zato što priča priču o životu da možemo napraviti šta god poželimo uz dobru volju i puno vode. Setelah pameran berakhir, patung-patung tersebut akan perlahan kembali menyatu dengan pasir pantai, menegaskan keindahan seni yang hadir hanya untuk sesaat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, demam karakter koleksi Labubu kembali meramaikan Hong Kong. Sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Eastern District menghadirkan pameran bertema barbershop retro dengan instalasi karakter raksasa yang menjadi daya tarik pengunjung selama musim liburan. Pusat perbelanjaan City Plaza di Hong Kong disulap menjadi barbershop bergaya Amerika era 1980-an melalui pameran The Monsters Retro Barbershop. Pameran ini menampilkan karakter populer Labubu beserta dunia The Monsters dalam konsep yang penuh warna dan nostalgia. Sebanyak 13 desain karakter baru dipamerkan bersama 11 instalasi 3 dimensi berukuran raksasa. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah sosok Zimomo setinggi 4 meter yang tampil sebagai tukang cukur, lengkap dengan properti gunting berukuran besar dan area foto interaktif. 好得意，咁啊，佢係一個 hair salon 嘅一個展覽啦。咁都唔知係咪最新嘅創作咧？咁都睇下啦，希望遲啲排到隊入去再影下相。 Pameran ini menawarkan beragam spot foto interaktif yang menarik minat keluarga, kolektor mainan desainer, hingga penggemar media sosial. Melalui perpaduan seni pop, desain karakter, dan konsep retro, pameran ini menjadi salah satu atraksi musim panas yang dapat dinikmati pengunjung hingga 2 Agustus mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Menyapa Indonesia Pagi kali ini. Mewakili kru bertugas, saya Dea Mulia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.